Baiklah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini ibu-ibunya, ibu hamilnya yang hadir sangat banyak, hadir semua ya, 15 orang ya. 16 ya, lebih ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Ya, saya putar. Kelihatan? Saya putar lagi. Kelihatan? Ini kelihatan, Bu? Nanti saya. Nah, pada kali ini ibu-ibu kan sudah tahu ya, ini acaranya apa, Bu? Kelas ibu hamil. Jadi ini adalah suatu kelas untuk ibu-ibu hamil di mana isinya adalah tentang sharing ilmu tentang kehamilan, ya. Baik itu ibu-ibu yang hamilnya masih muda maupun yang sudah hamil besar, hamil tua yang menjelang melahirkan. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Bu Bidan, Bu Yuni sama Bu Istibana, sama Bu Cici juga dijelaskan tentang kebidanannya. Nah, sekarang saya sebagai dokter gigi, sudah kenal saya, Bu? Jangan-jangan ada yang nggak kenal? Ya, ada ya yang nggak kenal ya, yang masih baru-baru ya. Baiklah, saya dokter gigi Holilia Saifiati dari Puskesmas Galis. Sudah berapa tahun ya saya di Galis? 18 tahun. 18 tahun. Kali ini saya ke sini mau memberikan penyuluhan tentang kehamilan yang berhubungan dengan kesehatan gigi dan mulut. Kadang-kadang ada masalah yang tidak dipermasalahkan. Sebenarnya itu masalah. Tapi ibu-ibu di sini mungkin hebat-hebat. Wonder Woman semua. Jadi walaupun ada masalah dianggap tidak ada masalah. Ada yang seperti itu? Tidak ada, Bu, kalau di Galis. Tidak ada. Oke. Biasanya yang paling sering terjadi ibu-ibu kalau hamil muda, apa Bu tandanya, Bu? Pusing. Terus apa lagi, Bu? Mual. Dibarengi dengan muntah. Nah, saya ingin tanya, ibu-ibu dulu yang masih hamil muda atau yang sekarang baru hamil, kalau mual dan muntah apa yang dilakukan, Bu? Hah? Tidur aja gitu ya? Muntah, minum? Oke. Hanya itu? Nah, sekarang begini. Semoga tidak muntah lagi. Tapi ibu-ibu nanti bisa sampaikan kepada adiknya, saudaranya, tetangganya, atau siapa yang saat hamil muntah. Sebenarnya nggak hanya hamil ya. Kalau kita muntah, sebisa mungkin harus segera sikat gigi. Kalau tidak bisa, misalnya muntahnya karena lemes banget, langsung mau tidur nggak apa-apa, tapi minimal apa? Kumur, air putih. Kalau sudah bisa bangun, segera sikat gigi. Karena apa? Kalau kita muntahannya itu sifatnya asam. Didorong ke mulut jadi asam. Kalau itu tidak segera dibersihkan, itu akan memicu muntah lagi. Kalau misalnya tidak dibersihkan, selain memicu muntah lagi, dia akan menyebabkan rongga mulutnya menjadi asam, giginya jadi asam. Kalau giginya asam, apa yang terjadi? Mudah keropos. Nah, kalau mudah keropos itu, dia sudah menjadi faktor pemicu terjadinya gigi berlubang. Karena itu banyak sekali ibu-ibu yang sudah punya anak sering mengeluh, Bu, saya sakit gigi sejak punya anak. Bu, saya giginya lubang sejak anak kedua.
Bu, saya giginya sering linu-linu sejak punya anak, sejak hamil begitu. Jadi yang disalahkan siapa? Anaknya, hamilnya ya. Padahal yang salah pola hidupnya kemarin ya, waktu hamil. Jadi sebisa mungkin segera sikat gigi. Kalau nggak bisa langsung, nanti setelah sehat langsung sikat gigi ya Bu ya. Jangan lupa ya Bu ya. Nah, karena ada ibu hamil yang hamilnya butuh bed rest, atau walaupun nggak butuh tapi dia lemes banget, males gitu ya. Jadi harus diusahakan seperti itu ya. Kemudian yang sering lagi karena sakitnya tadi, lubangnya tadi, itu selain pola membersihkan giginya, yang menjadi faktor pemicu adalah apa? Kualitas gigi. Nah, dan kualitas gigi itu dipengaruhi oleh apa, Bu? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kenapa, Bu? Makanan, nutrisi ya. Nah, sekarang saya ingin tanya ibu-ibu, apakah ibu-ibu di dalam kehamilannya, saat hamil, atau bahkan sebelum hamil, sudah merencanakan tentang gizi, tentang nutrisi? Sudah belum? Atau berjalan begitu saja? Ya sudah, yang penting makan? Begitu? Nah, jadi sekarang, mulai sekarang, tidak ada kata terlambat. Mulai sekarang, yang mau lahiran pun nggak masalah. Segera ditunjang nutrisinya, karena itu akan mempengaruhi nanti pada saat menyusui. Karena apa yang kita makan, itu nanti akan masuk melalui plasenta, itulah yang akan menjadi faktor pertumbuhan janinnya, bayinya, termasuk kesehatan gigi dan mulut. Karena apa? Semua gigi yang ada sekarang, yang tumbuh sekarang, itu pembentukannya pada saat hamil. Ya, jadi pada saat hamil, ibu-ibu itu sudah membentuk bayinya. Secara fisik dibentuknya dimulai dari kehamilan. Itu bertahap. Setiap bulannya ada fase-fasenya. Bulan pertama pembentukan ini itu panjang ya. Jadi ibu-ibu harus benar-benar memperhatikan. Jadi nutrisinya harus diperhatikan. Nah, untuk kesehatan gigi itu apa Bu yang paling dominan, paling berpengaruh, yang paling menunjang untuk kesehatan gigi dan mulut apa Bu? Untuk gigi apa Bu? Gigi dan tulang itu sama Bu. Jadi pembentukan gigi dan tulang sama. Jadi gigi bisa menjadi indikator kesehatan tulang juga, karena gigi dan tulang itu faktor strukturnya sama ya. Apa Bu untuk kesehatan gigi dan tulang? Kalsium, benar, kalsium ya, yang paling banyak kalsium. Nah, sekarang ibu-ibu sudah memperhatikan untuk nutrisi kalsiumnya. Dari mana Bu? Kalsium itu kita usahakan kita makannya harus lengkap. Tadi Bu Istibana sudah bilang makannya harus lengkap, harus porsinya ditambah. Tetapi yang paling penting lagi lengkap dan seimbang. Jadi makanannya itu harus seimbang. Ibu tahu istilah piringku? Nggak tahu piring, pinjam bukunya Bu. Istilah piringku di sini nggak ada ya. Istilah piringku itu jadi makannya itu sekarang harus seimbang, tidak hanya banyak. Ibu-ibu biasanya orang Indonesia ya, apalagi orang Madura mungkin ya, kalau nggak makan nasi nggak makan. Dan makan nasinya biasanya harus banyak. Biasanya nasinya sepiring, lauknya cuman sepotong. Sayur kalau mau, sayur kalau sempat, ya begitu Bu. Kalau anaknya udah rewel nggak buat sayur. Nah, lauknya cuman seadanya. Mulai sekarang ibu-ibu nggak hanya hamil aja ya, nanti menyusui juga ya, tetap berlaku. Dan
untuk kehidupan sehari-hari kita, walaupun tidak hamil, tidak menyusui, makanan yang kita makan harus seimbang. Karena apa? Tubuh itu punya porsinya masing-masing. Karbohidrat, protein, lemak, sayur, buah, mineral ada di situ ya. Termasuk susu. Jadi sekarang bukan 4 sehat 5 sempurna lagi, tapi makanan yang lengkap dan seimbang. Nah, jadi piring ini supaya gampang, piring ini ada yang membagi 3, ada yang membagi 4. Kalau saya membaginya 4. Kenapa? Karena porsi ibu hamil harus lebih banyak proteinnya ya. Jadi makanan itu dibagi 4 piringnya. Satu bagian tuh isinya nasi, satu bagiannya lauk, satu bagiannya sayur dan buah. Seperti itu. Nanti bilang, Bu, enggak kenyang Bu kalau nasinya segitu ya. Insya Allah kenyang karena protein dan lemak ini kalorinya tinggi. Jadi dan kenyangnya lebih tahan lama. Jadi ini kalau misalnya satu piring kurang, silahkan nambah piring berikutnya dengan porsi yang seperti ini. Ada yang membagi 3. Satu bagian ini nasi, satunya lagi lauk, satunya sayur dan buah. Seperti itu ya. Jadi jangan dibuat satu piring isi nasi penuh, ininya cuman topping aja. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang yang mengandung kalsium itu apa, Bu? Kita cari makanan yang gampang-gampang aja, yang mudah didapat keseharian, yang ibu-ibu nggak bikin pusing nyarinya, yang di pasar ada. Apa, Bu? Yang banyak mengandung kalsium. Dari lauknya apa dulu? Lauk itu ikan. Cukoknya apa? Yang banyak mengandung kalsium. Itu yang sering, yang banyak. Kalau yang banyak mengandung kalsium tuh salmon ya. Cuman salmon kan tidak setiap saat ada. Dan mungkin harganya mahal. Selain salmon, yang banyak kandungannya itu ikan pindang, enteng Bu, kan enak kan? Apalagi kalau digesem ya, digoreng pun enak. Itu banyak kalsiumnya ya, dari pindang. Terus yang kecil-kecil teri, itu juga banyak, kendu ya, kan enak kan? Nah, selain itu, seafood yang lain yang banyak mengandung kalsium itu ya seperti udang, kerang-kerangan ya, kepiting, racungan seperti itu, atau cumi ya. Tapi kalau itu musiman, yang ada setiap hari aja, yaitu pindang dan tongkol ya. Itu banyak, cakalan ya, itu kan banyak Bu. Nah, kemudian selain lauknya yang dari ikan, yang dari nabati, yang banyak kalsium, nah tempe, gampang kan Bu? Dari kedelainya tempe, itu sangat banyak kalsiumnya. Bahkan tempe itu dijadikan terapi untuk ibu-ibu yang sudah mau menopause, karena hormon estrogennya tinggi, itu kan bagus ya. Dan itu kalau di Jepang bahkan dijadikan terapi untuk di diet. Jadi kalorinya tercukupi tapi tidak membuat gemuk. Nah, itu dari nabati. Kemudian dari sayur mayurnya apa Bu? Bayam. Ada yang lebih tinggi dari bayam kalsiumnya. Apa? Temennya bayam? Merongki? Ya? Ah, benar, daun kelor ya. Nah, jadi daun kelor itu kalsiumnya lebih tinggi dari bayam. Daun kelor itu kalsiumnya bisa sampai 7 kalinya bayam, 4 kalinya susu, keju. Jadi yang mengandung kalsium itu daun kelor, susu, keju, dan ininya, teman-temannya itu ya. Jadi seperti itu ya ibu-ibu. Oke, nah jadi
seperti itu. Ini sudah berapa menit ya kita ngomong ya. Ibu-ibu ada yang sudah mulai capek, hamilnya sudah mulai ini, yang besar-besar? Sudah mulai keringking? Sudah ada? Kalau sudah diam itu tanda-tanda ya. Kalau ada yang sudah ini nggak apa-apa Bu. Nah jadi nutrisinya harus diperhatikan ya ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu harus menjaga dimulai dari sekarang. Nah itu saja mungkin yang mau saya sampaikan biar ibu-ibunya tidak capek jenuh. Nanti di kelas ibu hamil berikutnya kita sambung lagi dengan materi yang berbeda. Ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau tanya, kapan pulang Bu? Ya. Ada yang mau tanya, kapan pulang? Ya. Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya tutup, saya akhiri. Mudah-mudahan nanti ilmu yang di sini tidak habis ini langsung masak ya Bu ya. Sayur merongki sama pindang dibuat kesem. Dikasih tempe, dikasih parutan keju. Dikasih parutan keju. Dikasih parutannya mangga. Kan enak ya Bu ya. Nah, ya, kalau sudah nggak ada yang mau bertanya, saya cukupkan dulu ya ibu-ibu. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah. Kalau salah itu karena kehilafan saya. Kalau benar itu turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kalau ingin konsultasi secara pribadi nanti bisa ke puskesmas ya, atau melalui Bu Cici boleh ya. Terima kasih banyak. Semoga sehat sampai lahir.